Pelanggar protokol kesehatan resepsi pernikahan di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dibubarkan. Selain itu, polisi sektor Percut Seituan melakukan razia PPKM darurat di acara resepsi pernikahan, serta toko emas yang masih buka saat PPKM darurat ditutup. Di tengah PPKM darurat, perangkat desa di Desa Purworejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto gelar resepsi pernikahan. Karena melanggar protokol kesehatan di saat penerapan PPKM darurat, resepsi pernikahan dihentikan paksa oleh Satgas Covid setempat. Pembubaran dilakukan karena acara tidak sesuai dengan aturan PPKM skala darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, resepsi ini juga menimbulkan kerumunan. Petugas melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap sejumlah orang terkait kegiatan tersebut. Tim dari Satgas Covid Kecamatan melakukan pengecekan dan memang ternyata benar di sana terjadi kegiatan pernikahan ataupun juga hajatan dan juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu terjadinya kerumunan. Kemudian kami bubarkan dan untuk kegiatan lebih lanjutnya kami membawa ke Polsek dari pihak yang mempunyai hajatan dan dilakukan. Satgas Covid menyayangkan adanya resepsi yang digelar pejabat desa tersebut, di mana pejabat desa seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya agar patuh protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, Ainus melaporkan. Kepolisian sektor Percut Seituan bersama Muspika Kecamatan Medan Tembung mendatangi resepsi pernikahan warga di Jalan Suluh Medan Tembung Minggu siang. Petugas tersebut menghentikan organ tunggal yang memeriahkan acara resepsi pernikahan. Petugas meminta tamu tidak bersalaman dengan mempelai. Selain itu, panitia tidak diperkenankan melayani undangan makan di tempat, melainkan dibungkus dan tetap menggunakan masker. Razia juga dilanjutkan di sejumlah toko perhiasan di Jalan Aksara yang masih membandel dan masih membuka dan melayani pembeli saat PPKM darurat. Petugas gabungan kemudian menutup paksa toko perhiasan tersebut. Kita akan berkoordinasi dengan 3 pilar dan terkhusus untuk Satpol PP yang harus memberikan tindakan nanti. Apabila dari yang kita himbau yang tadi menutup, apabila dibuka, maka mereka akan mendapat sanksi. Petugas mengimbau bagi toko-toko yang masih membandel akan ditindak tegas dan disegel. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Mengurangi mobilitas kendaraan yang masuk ke Bandar Lampung di tengah pemberlakuan PPKM darurat, exit tol Trans Sumatera di-sekat. Setidaknya 84 kendaraan diputar balik oleh petugas karena tidak memiliki dokumen vaksin dan hasil tes COVID. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung melakukan penyekatan di sejumlah titik exit tol Sumatera menuju kota Bandar Lampung. Petugas mewajibkan dokumen vaksin dan tes hasil COVID-19 bila akan masuk kota Bandar Lampung. Adapun exit tol Trans Sumatera Lampung yang dilakukan penyekatan, yaitu exit tol Kota Baru, exit tol Lematang, dan 15 titik penyekatan lainnya di pintu masuk kota Bandar Lampung. Penyekatan dilakukan untuk memastikan tidak adanya mobilisasi kendaraan yang masuk ke kota Bandar Lampung saat pemberlakuan PPKM darurat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari kami menghimbau selama kegiatan Idul Adha itu tidak ada kegiatan mudik, ya, mudik, kemudian tidak ada kegiatan halal bihalal. Ditambah kita juga menghimbau tidak ada masyarakat yang menuju objek wisata. Polda Lampung juga menghimbau warga untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah selama PPKM darurat dan di saat Idul Adha berlangsung untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu camat di Surabaya, Jawa Timur menjadi sopir ambulans COVID-19. Camat Sawahan menjadi sopir ambulans dadakan karena sopir ambulans pasien COVID-19 sedang sakit. Pak Camat Sawahan langsung menyetir ambulan untuk pasiennya, untuk warganya di Sawahan. Inilah rekaman video yang diambil seorang warga saat Camat Sawahan, Surabaya, Muhammad Yunus turun langsung ke lapangan menjadi sopir mobil dadakan pada Jumat siang.
Dengan berpakaian lengkap APD, Camat Sawahan menjemput pasien COVID-19 menggunakan mobil ambulans milik Pemkot Surabaya. Tim medis memberikan pertolongan pertama kepada pasien karena kondisinya memburuk. Camat Sawahan Muhammad Yunus menjadi sopir ambulans pasien COVID-19 dadakan karena sopir ambulans yang seharusnya bertugas sedang sakit. Ada keluarganya yang kondisinya parah. Akhirnya saya koordinasi dengan Kepala Puskesmas untuk memberikan tindakan darurat. Nah, posisi semua tenaga medis siap, semuanya ambulan ada, oksigen semua ada. Cuman di situ kebetulan sopirnya ini lagi sakit. Setiap harinya mobil ambulans Pemkot Surabaya bersama tim medis selalu berada di posko COVID-19 di Kelurahan Sawahan, Surabaya, agar seluruh pasien yang membutuhkan cepat tertangani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Keterisian lahan pemakaman COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara sudah mencapai 43%. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan mengantarkan jenazah pasien COVID-19 pada Minggu malam. Ambulans mengantar jenazah COVID-19 masih saja hilir mudik keluar masuk TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Satu persatu jenazah masuk ke liang lahat, diiringi tangis duka keluarga. Hingga hari ini, sudah lebih dari 3.100 jenazah COVID-19 yang dikebumikan di TPU Rorotan, Cilincing. Jumlah ini dikhawatirkan akan terus bertambah karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Data Satgas COVID-19 menyebutkan jumlah meninggal akibat COVID-19 di DKI Jakarta per 18 Juli pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat sebanyak 158 kasus, bertambah 91 kasus dari sehari sebelumnya. Sementara di nasional, jumlah meninggal akibat COVID-19 per 18 Juli mencapai 1.093 kasus. Pemprov DKI Jakarta akan memperluas lahan TPU Rorotan 3 hektar lagi mengantisipasi bertambahnya jenazah COVID-19 yang akan dikebumikan. Dari Jakarta, Linega Utseki, Dimas Winardi, dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, meski hidupnya sederhana, seorang tukang tambal ban di Bantul, Yogyakarta mampu berkurban setiap tahunnya. Sedikit demi sedikit, uang receh yang ditabung bisa untuk membeli seekor kerbau. Dengan niat yang tulus dan tekad kuat, seorang tukang tambal ban bernama Dalyanto, warga Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ini mampu berkurban setiap tahunnya. Meski hidup sederhana, tak membuatnya kesulitan untuk menabung, membeli seekor kerbau untuk Hari Raya Idul Adha. Setiap harinya, Dalyanto menyisihkan uang receh dari hasil usaha tambal ban dan isi angin. Uang receh tersebut dikumpulkan di sebuah toples bekas tempat roti. Setelah uangnya terkumpul, Dalyanto kemudian membeli seekor kerbau seharga Rp2.250.000 di Masjid Pondok Pesantren dekat tempat tinggalnya. Hasil dari saya menyisihkan orang ngisi angin dan nambal ban itu saya sisihkan, kemudian uang receh-receh itu saya pakai buat bayar kurban itu. Setiap tahun memang dia itu selalu kurban di sini di pondok itu. Selalu kalau bayar itu pakai uang celengan, jadi dia nyisihin setiap harinya kira-kira ya 10 sampai 12 ribu lah untuk untuk nyisihin buat kurban itu setiap tahun. Nah, tahun ini juga begitu, bayar pakai receh-recehan itu logam-logaman 500-an, 1000-an sama. Bagi Dalyanto, berkurban di Hari Raya Idul Adha bukanlah pengalaman pertamanya. Selama 9 tahun terakhir, Dalyanto yang juga santri aktif di pondok pesantren tempatnya berkurban, selalu ikut berkurban dengan uang recehan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu sapi kurban milik Presiden Joko Widodo tiba di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sapi dengan bobot lebih dari 1 ton itu didatangkan dari peternakan yang ada di Kabupaten Goa. Sapi kurban milik Presiden Joko Widodo tiba di kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu kemarin. Saat dibeli Presiden dari peternakan warga yang ada di Desa Bonto Langkasa Selatan, Kecamatan Bontonopo, Kabupaten Goa.
Sapi jenis limosin dengan berat sekitar 1 ton ini akan disembelih di Masjid Agung Luwu Palopo pada Hari Raya Idul Adha nanti. Daging sapi akan dibagikan kepada warga, khususnya bagi yang kurang mampu. Petugas menjaga dan memeriksa kesehatan sapi sebelum dikurbankan demi memastikan kelayakan daging untuk dikonsumsi warga. Sapi ini penanganannya sebenarnya sama dengan sapi-sapi biasa, diberi makan yang cukup, air minum. Terus selama di sini diawasi sama petugas yang telah dikirim sama kementerian untuk menjaga sapi ini sampai hari H pemotongan. Di samping itu saya sebagai dokter hewan di Kota Palopo mengawasi untuk melihat kesehatannya. Tradisi kurban sapi presiden sudah dilakukan setiap tahunnya. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, Presiden RI melakukan kurban di Kota Palopo. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat malam tadi terbakar. Kami masih akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.